Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Dewirati dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sejarah Masjid Raya Lima Kaum di Batu Sangkar. Baiklah, mari kita simak teman-teman. Lima Kaum yakni di Balai Syariah Jorong Tigo Tumpuak. Sejarahnya tidak diketahui pasti tahun berapa sebetulnya masjid ini didirikan. Meskipun demikian, cikal bakal keberadaan masjid ini berawal dari sebuah masjid di Nagari Lima Kaum yang didirikan pada pertengahan abad ke-17 menyusul masuknya Islam ke dataran tinggi Minangkabau. Masjid ini terletak di jorong balai batu dan masih berupa bangunan sederhana beralaskan batu, dinding dan atap, atau dalam bahasa Minang dijuluki dengan balai batu berdinding angin batok langit. Pada waktu yang tidak diketahui dibangun masjid pengganti di lokasi, yaitu di Jorong Tigo Tumpuak yang keberadaannya tidak bertahan lama karena kapasitasnya tidak memadai. Pada tahun 1710, di atas lokasi sebuah pagoda yang telah lama ditinggalkan penganutnya karena Islam, dibangunlah masjid ini yang dikenal sebagai Masjid Raya Lima Kaum. Pembangunan masjid ini dilakukan secara bersama oleh masyarakat setempat. Bangunannya terbuat dari kayu dan papan, mulai dari dinding hingga tiang. Sementara atapnya yang semu terbuat dari ijuk telah diganti dengan seng. Dalam perkembangan selanjutnya, masjid ini juga mengalami beberapa perbaikan yang dilakukan secara swadaya, termasuk perbaikan dan pelebaran mihrab, pembuatan serambi, perbaikan dan pemasangan kaca pada jendela, penggantian bilah-bilah papan telah rapuh dan pembuatan loteng. Arsitektur Masjid Raya Lima Kaum didirikan jauh sebelum Belanda masuk ke Minangkabau, sehingga tidak ada pengaruh arsitek Barat atau Belanda terhadap bangunan masjid ini. Arsitektur masjid ini umumnya dipengaruhi oleh corak Minangkabau dan bentuk atap yang merupakan sinkretisme antara Hindu-Buddha dengan Islam. Masjid ini berada di atas tanah berbenah segi empat yang menggantikan bangunan pagoda yang telah lama ditinggalkan oleh penganutnya karena memeluk Islam. Atap masjid ini dibuat berundak-undak sebanyak 5 tingkat dengan permukaan atap yang tidak datar, melainkan cekung, cocok untuk daerah beriklim tropis seperti Minangkabau karena dapat lebih cepat mengalirkan air hujan ke bawah. Antara tingkatan atap yang satu dengan yang lain terdapat celah untuk pencahayaan. Sementara pada tingkatan teratas, pada bangunan puncak berdenah segi 8 yang memiliki beberapa jendela kaca dengan atap berbentuk limas. Dari atas bangunan ini dilihat bangunan rumah-rumah penduduk di sekitar masjid serta kota Batu Sangkar. Ruang utama. Di dalam ruang utama yang berfungsi sebagai ruang salat terdapat tiang-tiang yang terbuat dari kayu. Baiklah, tanpa basa-basi, marilah kita melihat keadaan Masjid Raya Lima Kaum ini. Pasti sebagian dari teman-teman sudah ada merasa penasaran. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ruang utama. Di dalam ruang utama yang berfungsi sebagai ruang salat terdapat tiang-tiang yang terbuat dari kayu dengan tiang utama berdiameter 75 cm dan tinggi mencapai 55 meter. Seluruh kayu yang digunakan dikumpulkan secara bersama oleh masyarakat selama sekitar 1 tahun dari Bukit Sangkiang sampai Bukit Dadie Talagu Gunung. Tiang utama ditutup dengan tripleks sehingga berbentuk segi 8 yang di dalamnya terdapat tangga naik ke puncak yang berbentuk spiral atau melingkar ke arah kiri. Pada bagian dinding di ruang utama terdapat beberapa jendela di setiap sisi, yaitu 6 di sisi utara dan selatan, ditambah 4 di sisi barat dan timur. Dinding tersebut berupa papan, begitu pula dengan lantai, kecuali lantai pada bagian mihrab yang telah diganti dengan keramik. Meski telah beberapa kali mengalami perbaikan, dinding dan lantai tersebut hingga saat ini masih terbuat dari papan. Begitu pula dengan tiang juga masih terbuat dari kayu. Dapat teman-teman lihat bahwa masjid ini masih mempertahankan keaslian dari pembangunan awalnya.
berupa ruangan yang tertutup dinding dan kaca dengan pondasi terbuat dari beton dan memiliki pintu masuk dari utara dan selatan. Selain sebagai ruang peralihan, serambi itu juga difungsikan sebagai tempat belajar Al-Quran dan tempat penitipan alas kaki. Pada bagian serambi terdapat menara berupa bangunan berdenah segi 8 dengan 2 jendela kaca di setiap sisinya dan dimahkotai oleh semacam kubah berbentuk susunan buah labu yang mengerucut. Dalam riwayat tradisional, Masjid Raya Lima Kaum disebut sebagai simbol perdamaian antara Datuk Ki Temanggungan dan Datuk Perpati Nan Sebatang berselisih soal adat Minangkabau. Sebelum masjid ini didirikan, terjadi pertentangan antara keduanya yang berujung pada peristiwa batu betikam. Ketegangan di antara keduanya tidak berujung pulih hingga pemuka masyarakat Lima Kaum menganjurkan diadakannya kenduri sebagai tanda perdamaian yang diikuti pendirian masjid dengan atap berundak sebanyak 5 tingkat. Hamka menyebut arsitektur Masjid Raya Lima Kaum sebagai lambang yang tinggi dari penerimaan jiwa nenek moyang kepada ajaran Islam. Dalam tulisannya di haluan pada 14 April 1951, ia meminta agar masjid ini dipelihara oleh pemerintahan alih-alih diruntuhkan dan diganti dengan bangunan yang tidak tentu modelnya. Pada 1968, Hamka menyarankan agar atap masjid yang dibuat dari ijuk diperbaiki, tetapi tingkatannya tetap. Baiklah teman-teman, di sini saya mendapatkan sebuah ide. Bersedekah tidak hanya perlu dengan uang, tetapi juga bisa dengan segenggam beras yang telah dilakukan oleh Masjid Raya Lima Kaum Batu Sanggar ini. Baiklah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada dari keinginan dari teman-teman yang memiliki keinginan seperti saya yang menginginkan untuk mengunjungi semua masjid yang ada di Sumatera Barat ini? Karena setiap masjid itu memiliki keagungan dan keunikannya tersendiri. Sekian dari saya akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La jalan kakapau bukit tinggi kotoran ngagam lah lamo adi apai marantau nekan duangoy denai nanti ndak manang guang raga lah lamo adi apai marantau nekan duangoy denai nanti ndak manang guang raga. Lah panjang tumbuh lalang di ladang balungui batu di tapian tahun batu kamu simba ganti deh